Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Di sini kita akan membahas penurunan tekanan uap ya teman-teman. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap jenuh zat terlarut. Uap jenuh sendiri adalah uap pada kondisi di mana jumlah uap di udara sudah maksimal dan tidak dapat menampung uap. Selanjutnya, kita akan mempelajari penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung zat elektrolit. Zat elektrolit sendiri adalah senyawa kimia yang terurai menjadi ion atau ionisasi saat berada dalam larutan. Larutan elektrolit memiliki partikel bermuatan ion positif dan ion negatif. Hal ini membuat larutan elektrolit bisa menghasilkan reaksi listrik atau dapat menghantarkan arus listrik. Apabila larutan elektrolit dilarutkan ke dalam air, maka zat penyusunnya akan terurai, sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah partikel dalam larutan. Adapun rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit loh. Coba kalian perhatikan dan baca baik-baik ya teman-teman. Penurunan tekanan uap pada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya tidak mengalami penguraian atau ionisasi. Jadi, larutan non-elektrolit tidak bisa menghasilkan reaksi listrik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik, karena larutan non-elektrolit tidak mengalami penguraian, maka jumlah partikelnya tetap sama. Adapun rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap pada larutan non-elektrolit loh. Perhatikan baik-baik rumusnya ya. Kalian tahu nggak sih, penurunan tekanan uap larutan sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata sudah loh teman-teman. Contohnya, kolam apung yang berada di Taman Impian Jaya Ancol merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap larut. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun, disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi, maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu penurunan tekanan uap baik pada larutan elektrolit maupun non-elektrolit? Sekarang saatnya kita coba mengerjakan contoh soal ya teman-teman. Contoh soal larutan elektrolit. Sebanyak 8 gram natrium hidroksida memiliki Mr40 dicampur dengan 100,8 gram air memiliki Mr18 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu itu, air memiliki tekanan uap 24 mm Hg. Berapakah penurunan tekanan uap larutannya? Diketahui P0 sama dengan 24 mm Hg, mol terlarut sama dengan 8/40,
mol pelarut sama dengan 100,8/18 dan faktor Van Hoff sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Penyelesaian menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff. Delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut dikali faktor Van Hoff dijabarkan menjadi 1 plus N-1 dikali alfa. Langkah pertama yaitu mencari ion natrium hidroksida, NaOH. Na bernilai 1 ion positif dan OH 1 kesatuan. Jadi memiliki nilai 2 ion. Dilambangkan dengan N. Selanjutnya tinggal memasukkan angka-angkanya. Sama dengan 24 dikali 8/40 dibagi 8/40 ditambah 100,8/18 dikali 1 plus 2 min 1 dikali 1 sama dengan 24 dikali 0,2 dibagi 0,2 ditambah 5,6 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 24 dikali 0,2 dibagi 5,8 dikali 2 sama dengan hasilnya yaitu 1,66 mm Hg. Contoh soal larutan non-elektrolit. Sebanyak 46 gram gliserol memiliki Mr92 dicampur dengan 27 gram air memiliki Mr18. Jika tekanan uap air pada suhu itu 30 mm Hg, tentukan besarnya. A. Penurunan tekanan uap larutan. B. Tekanan uap larutan. Diketahui P0 sama dengan 30 mm Hg, mol terlarut sama dengan 46/92 dan mol pelarut sama dengan 27/18. Penyelesaian penurunan tekanan uap larutan. Delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Sama dengan 30 dikali 46/92 dibagi 46/92 ditambah 27/18. Sama dengan 30 dikali 0,5 dibagi 0,5 ditambah 1,5. Sama dengan 30 dikali 0,5 dibagi 2. Sama dengan 30 dikali 0,25. Memiliki hasil 7,5 mm Hg. Penyelesaian tekanan uap larutan. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P memiliki nilai 7,5. Sama dengan P0 memiliki nilai 30 dikurangi P. Dipindah ruaskan, P sama dengan 30 dikurangi 7,5 memiliki hasil yaitu 22,5 mm Hg.